Hi everyone, welcome in my channel. This is Crystal Tarot Triple Two speaking. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat prediksi untuk seputar spiritual, yaitu perkembangan spiritual saat ini ya. Ini bagian kedua. Jadi karena saya merasa ada banyak dari viewer saya ini yang mengalami kebangkitan spiritual dan sedang memerlukan petunjuk ya. Saya akan membantu Anda. Ini berlaku bagi Anda semua ya, para jiwa-jiwa yang sedang mengalami kebangkitan spiritual ya. Karena saya pernah mengalaminya dan itu saya sendiri dulu juga sangat stres ya, mencari observasi ya, cari informasi ke sana kemari tentang apa yang saya alami ya. So guys, ini adalah perjalanan atau perkembangan spiritual Anda saat ini, bagian kedua ya, karena saya pernah membuatnya. Ini berlaku bagi siapa saja yang mengalami kebangkitan spiritual atau mungkin secara energi Anda merasakan seperti yang saya sebutkan nantinya di sini, maka mungkin ini petunjuk dan juga hal yang sedang Anda alami ya. Kita akan langsung menarik energinya, dan kali ini saya menggunakan 3 kartu sekaligus karena ini menyangkut perjalanan spiritual Anda, jadi saya mau lebih detail ya. Tapi tetap saja saya menggunakan intuisi untuk klimaks dan agar tingkat keakuratannya menjadi lebih perkembangan spiritual saat ini. Oke, ini secara energi ya. Ada Five of Swords, ada Two of Pentacles, ada Six of Swords, ada Seven of Pentacles, ya, ada Four of Swords, ada Judgment ya. Ketika kita sedang membahas perjalanan spiritual dan ada Judgment di sini ya, saya akan mengambil 9 kartu dari energi Anda. Perjalanan spiritual, ada King of Wands, ada Two of Swords ya. 1 kartu lagi. Perjalanan spiritual Anda saat ini. Oke, Eight of Wands ya. Saya akan melihat garis besar secara energi Anda dulu ya. Ada Two of Swords, ada Six of Swords, and Page of Swords ya, Four of Swords. Secara energi, secara general saya melihat Anda sudah, jika sebelumnya mungkin Anda masih sering dilema menghadapi situasi ya, karena Anda sering dihadapkan pada sebuah pilihan yang sama-sama membuat Anda berat sehingga Anda tidak tahu apa yang harus Anda ambil ya. Ini intuisi Anda sangat diperlukan ya.
Jadi dalam kehidupan spiritual memang kita sering mengalami two of swords ini, ya. Biasanya ini lebih ke antara keduniawian kita dan spiritualitas kita, yang mana dua-duanya sama-sama penting harus kita jalani, ya. Dan ada six of swords, artinya secara energi Anda sudah mampu meninggalkan hal-hal lama Anda. Secara pemikiran Anda juga sudah bisa lebih positif dari sebelumnya, ya. Di sini terlihat bahwa Anda telah pergi meninggalkan koneksi Anda, entah ini dalam kehubungan ataupun kehidupan Anda yang sebelumnya banyak hal toksik yang sedang Anda alami, ya. Karena di sini terlihat Anda pergi meninggalkan koneksinya dan ingin mencari hidup yang lebih baik, ya. Terlihat dari judgment di sini, artinya Anda juga sudah bisa, ya, memaafkan orang-orang di masa lalu yang telah menyakiti Anda, ya. Orang-orang yang telah membuat Anda kecewa, bahkan orang-orang yang hanya datang memanipulasi atau memanfaatkan Anda, ya. Dan saya melihat di sini melalui Four of Swords di sini, ya, juga Judgment, Page of Swords di sini, ini adalah semangat jiwa muda yang siap menghadapi rintangan hidupnya ke depan. Dan bisa jadi ini sebuah kabar penting yang akan Anda dapatkan mengenai perjalanan spiritual Anda dalam waktu dekat ini. Ini adalah timeless, tidak ada jangka waktunya. Jadi Anda perlu mendengarkan atau memperhatikan intuisi Anda, ya. Melalui kartu judgment di sini, jika Anda belum bisa memaafkan orang-orang toksik atau orang-orang yang pernah menyakiti Anda, ya, artinya bahwa saat ini Anda harus bisa melepas. Saat ini harus bisa memaafkan orang-orang di masa lalu Anda, keluarga, siapapun itu yang pernah menyakiti Anda, ya. Terutama Anda harus bisa menghealing diri Anda sendiri dan juga memaafkan diri Anda sendiri. Dan jika kartu ini muncul, saya rasa saat ini Anda sudah bisa memaafkan, ya, sudah bisa melupakan. Karena adanya Four of Swords ini pergi meninggalkan koneksi, artinya secara energi Anda sudah 80% bisa meninggalkan hal-hal lama Anda. Anda sudah bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti Anda sudah bisa legowo, Anda sudah bisa menyadari bahwa Anda adalah seorang cahaya yang harus bisa lebih kuat dan sabar menghadapi semua perjalanan hidup, ya. Dan ini sebuah kartu kebangkitan, ya. Artinya memang Anda harus bisa bertransformasi dari energi lama Anda, harus Anda tinggalkan menjadi jiwa yang baru, menjadi pribadi yang baru secara pemikiran, dan Anda berada pada fase baru kehidupan Anda saat ini, ya. Ini sebuah kartu kebangkitan, transformasi, artinya saat ini Anda sudah bertransformasi menjadi jiwa yang baru. Jadi sebaiknya tinggalkan hal-hal lama Anda, ya. Ada Four of Swords di sini, artinya Anda sudah mulai bermeditasi, ya. Anda sudah sering melakukan meditasi di sini. Ini energi seseorang yang sudah menyadari keberadaan spiritualnya sampai di mana, ya. Yang mana di sini Anda sudah sering melakukan meditasi dan mencari pencerahan ilahi, minta petunjuk kepada semesta atas semua yang terjadi dalam hidup Anda, ya. Anda ini adalah meriset diri. Jika Anda belum melakukannya, maka sebaiknya Anda sekarang mulailah mengambil waktu, ya, untuk meriset diri. Mulailah bermeditasi, ya, agar jiwa Anda tenang. Karena meditasi adalah makanan atau gizi bagi jiwa Anda. Ingat, tubuh perlu sehat, yaitu dengan cara merawatnya, mengonsumsi makanan-makanan sehat. Dan jiwa Anda juga perlu makanan. Makanan jiwa kita apa agar damai, yaitu bermeditasi,
ya. Jadi antara mind, body, and spirit Anda harus seimbang, antara kehidupan keduniawian Anda harus seimbang ya. Jangan terlalu fokus pada materi ya. King of Wands artinya memang ini energi seseorang jika secara fisik seorang laki-laki yang berusia 40 tahunan ya. Dan si King of Wands ini sebenarnya seorang laki-laki yang tanggung jawab ya. Beliau ini seseorang yang menyukai hal-hal tradisional ya. Jadi ini sangat nyambung sekali dengan energi spiritual Anda ya. Jadi memang ciri-ciri seperti si King of Wands ini adalah orang-orang jiwa-jiwa yang sering mengalami kebangkitan spiritual ya. Di sini Anda sudah memiliki cukup wawasan, memiliki cukup pengalaman hidup yang Anda lalui sebelumnya ya. Ini adalah energi seseorang yang pekerja keras, tanggung jawab, dan jika dalam hal hubungan beliau ini memang kurang romantis karena King of Wands ini adalah jiwa orang yang lebih fokus pada pekerjaan, pada karirnya ya, pada pengembangan hidupnya. Sehingga jika bagi Anda yang kebetulan berdealing dengan seseorang yang saya sebutkan di sini, secara tanggung jawab memang bisa menyukupi Anda, tapi secara perhatian mungkin memang beliau termasuk bukan orang yang romantis ya. Ini karena memang orang-orang spiritual ini orang-orang yang dibangkitkan oleh semesta agar melakukan misi jiwa kita di dunia ini dengan mencari jati diri ya, sebagai seorang cahaya agar berguna bagi sekelilingnya. Jadi biasanya orang spiritual ini memang tidak terlalu fokus pada materi maupun keduniawiannya. Pelan-pelan semesta akan menggembleng kita, menggembleng Anda semua ya, bagi jiwa-jiwa yang terbangun spiritual untuk menjadi orang yang lebih kuat dan menjadi diri sendiri, melepas semua kemelekatan ya, apapun itu, kepada anak, istri, suami, kepada keduniawian, kebahagiaan ya. Orang spiritual adalah orang-orang yang sudah kenyang dengan pengalaman hidup dan biasanya itu berjiwa tua, yang mana kita dibangkitkan secara spiritual agar kita menemukan jati diri dan misi jiwa kita ya. Dan ini biasanya orang-orang yang mengalami reinkarnasi ya. Jadi kebanyakan dari jiwa-jiwa yang terbangun spiritual ini adalah jiwa tua, yang mana jiwa yang sudah kenyang akan pengalaman hidup ya, yang mana kita sudah tidak memiliki keinginan apalagi di dunia ini ya, karena memang kita sudah digembleng oleh semesta untuk menjadi diri sendiri. Dan energi yang saya lihat di sini ini adalah seorang secara spiritualitas Anda cukup baik ya, perkembangannya cukup baik, meditasi Anda juga sudah cukup baik ya. Anda sudah cukup mampu memaafkan orang-orang di masa lalu yang menyakiti Anda ya, dan Anda sudah bertransformasi menjadi jiwa yang lebih baik ya. Hanya saja di sini saya lihat Anda sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, mungkin karir Anda juga agak mengalami kemandekan ya. Di sini terlihat Anda sedang menunggu proses ya, proses atas perjuangan Anda selama ini ya. Seven of Pentacle di sini ini adalah hukum tabur tuai, yang mana sejauh ini Anda sudah berjuang keras untuk merubah kehidupan Anda ya,
Terutama di sini saya merasakan energi saat ini Anda sedang mengalami kesulitan dalam finansial juga karir ya. Dan Seven of Pentacle ini adalah perjalanan Anda ya dalam menanti proses, dalam mengumpulkan kekuatan dan tenaga Anda ya. Jadi kerja keras Anda tidak sia-sia. Saya melihat Anda akan mendapatkan kabar penting mengenai karir dan finansial Anda ya. Anda, dan ini energinya cukup cepat karena ada 8 of One di sini ya. Setidaknya Anda akan mendapatkan sebuah kabar atau Anda akan bertemu dengan seseorang yang bisa mengkomunikasikan ya atau membimbing Anda ya, memberi Anda jalan keluar bagi finansial dan karir Anda ya. Dan ini 8 of One ini energinya cukup cepat. Jadi ini hal yang berkaitan dengan komunikasi juga ya. Dengan cakra tenggorokan, maka perbanyak untuk membersihkan cakra tenggorokan Anda ya. Dan ada hukum tabur tua yang menanti Anda, jadi memang harus lebih bersabar. Kesabaran Anda sedang diuji mengenai keuangan dan karir Anda ya. So, saya akan bantu melihat dari monologi oracle-nya apa pesannya untuk Anda. Sampai di mana ya? Ini lebih ke semesta. Kalau ini secara energi adalah energi Anda, dan ini saya lebih ke pesan semesta ya, atau jati diri Anda, karena Anda sedang mengalami kebangkitan spiritual, maka pesan dari jati diri Anda ya. Ada full moon in Gemini. Mungkin energi yang saya tarik di sini, salah satu dari Anda adalah berzodiak Gemini ya. Karena ini nyambung dengan 8 of One ya. Komunikasi, hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Gemini ini seorang yang memiliki kecerdasan intelektual, juga memiliki bakat public speaking yang cukup baik ya. Sehingga di sini artinya jika ada kendala dalam keuangan dan karir Anda, itu sebaiknya Anda mencari jalan keluar ya. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi ya. Jadi mungkin Anda perlu mencari jalan keluar untuk menolong finansial Anda ya. Tapi pesannya di sini, the answer unit are coming. Jadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa memang dalam waktu dekat atau tidak waktu dekat pun Anda akan mendapatkan sebuah kabar penting ya. Dan ini energinya lumayan cepat, yang mana di sini adalah jawaban yang Anda butuhkan segera datang ya. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan jawaban atas apa yang Anda alami saat ini ya, dan mengenai hal apapun itu, mengenai spiritualitas Anda, mengenai keuangan yang sedang Anda alami ya, mengenai pekerjaan juga bisa sesuaikan dengan apa yang Anda butuhkan saat ini ya. So, saya akan menggali lebih dalam lagi. Jawaban yang sedang Anda butuhkan segera datang ya. Full moon in Gemini. Gemini ini lebih ke komunikasi, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan cakra tenggorokan. Sebaiknya ucapan-ucapan Anda juga harus lebih dijaga atau ditata ya. Oke, ada hold your vision, artinya fokus pada tujuan. Jadi Anda harus tetap optimis ya.
Fokus pada tujuan Anda ya, fokus pada tujuan, hold your vision. Oke, ada juga what do you need to release. Di sini ada sebuah pertanyaan ya dari jati diri Anda bahwa ada hal-hal yang sebaiknya Anda lepas. Karena ada pertanyaan what do you need to release. Artinya ada hal-hal dari diri Anda, entah itu masa lalu Anda yang mengeblok energi Anda saat ini, atau keinginan yang belum terwujud, atau hal-hal toksik apapun itu sebaiknya dilepaskan ya, agar tidak mengganggu kelancaran perkembangan spiritual Anda juga, karena ini sangat berpengaruh ya. Kita harus bisa melepas itu tadi, karena di awal saya lihat Anda sudah bisa memaafkan ya. Jadi sebenarnya ini secara spiritual Anda sudah cukup baik ya, tapi namanya manusia itu tidak lepas dari kekurangan ya. Jadi pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru. Semua butuh proses ya. Ada meditate and contemplate ya. New Moon in Pisces ini mengenai ambisi ya. Karena Pisces ini kan energinya the moon ya. The moon ini hal-hal yang harus Anda perhatikan mengenai pikiran juga keinginan Anda ya. Jadi meditate and contemplate itu renungkan dan renungkan. Anda disarankan untuk merenungkan, melepaskan hal-hal yang sudah tidak selaras lagi ya, dan komunikasikan yang baik mengenai permasalahan Anda ya. Juga fokus pada tujuan hidup Anda, visi misi hidup Anda ya. Oke, satu kartu lagi please. Ya, a personal issue risk resolution, full moon in Cancer. Cancer ini lebih ke pergerakan ya, sebuah energi yang cukup mandiri sebenarnya ya. Ada masalah dari dalam diri Anda sendiri, a personal issue risk resolution di sini. Maksudnya ada hal-hal dari dalam diri Anda sendiri yang Anda sendiri yang tahu, itu Anda sendiri, itu mungkin hingga saat ini masih belum clear. Jadi sebaiknya Anda tuntaskan. Jika Anda memiliki permasalahan di masa lalu yang belum clear, misalnya punya hutang karma dengan seseorang, sebaiknya Anda lepaskan juga, Anda selesaikan ya. A personal issue resolution di sini artinya Anda akan mengalami ya hal-hal sebuah seperti perasaan yang mungkin oh iya ya, di masa lalu saya banyak melakukan ini sehingga saat ini saya begini, seperti itu ya. Jadi personal itu hal-hal yang terjadi dalam diri Anda sendiri dan hanya diri Anda sendiri yang tahu ya. So keluarga jiwaku, saya akan membantu melihat apa pesan dari malaikat penjaga untuk Anda, karena jiwa-jiwa yang terbangun spiritual di sini, selain pesan dari jati diri Anda cukup penting, pesan dari malaikat penjaga di sini juga sangat penting ya. My guardian angel, please help me. Perkembangan spiritual Anda saat ini ya. Oke. Apa pesan dari malaikat pelindung Anda ya? Sebelum saya membuka pesan dari malaikat pelindung Anda, saya akan coba ungkapkan melalui intuisi saya kira-kira energi yang ada di sini ini berjodiak apa saja ya. Yang secara intuisi saya lihat ini adalah
jiwa-jiwa yang terbangun spiritual, yang saat ini sedang mengalami spiritual awakening, proses penemuan jati diri. Pertama, di sini ada zodiak Gemini, ya. Kedua, ada Sagittarius. Ketiga ada Leo, keempat ada Capricorn. Dan kelima ada Scorpio. Jadi secara intuisi saya melihat di sini ada 5 zodiak: Gemini, Capricorn, Leo, Scorpio, dan Sagittarius, ya. Anda 5 zodiak yang saya sebutkan di sini, yang energinya ketarik oleh saya di sini, ini adalah informasi yang cukup penting bagi Anda, ya, mengenai perjalanan spiritual Anda. Dan apa pesan malaikat penjaga untuk 5 zodiak yang saya sebutkan. Bagi zodiak yang tidak sebutkan tapi Anda merasa mengalami hal-hal yang saya jelaskan tadi, mungkin itu juga energi Anda, ya. Karena ini general. Jadi saya tidak menarik energi secara kolektif, ya, pribadi, ya. Oke, apa pesan malaikat pelindung Anda? Ya, cut your coats. Jadi buang ketakutan Anda, ya. Sudah saya bilang sebelumnya bahwa ada hal-hal dari diri Anda sendiri yang mungkin saat ini masih membayangi Anda, ya. Dan ini dia pesan dari malaikat pelindung Anda yang pertama: buanglah ketakutan Anda, ya. Ask Archangel Michael to clear any all attachment to fear that stem from past relationship, freeing you from destructive pattern. Artinya, mintalah malaikat agung Mikael untuk membersihkan, ya, any all attachment, ini bayangan-bayangan lama di kehidupan Anda, ya. Di relationship ini, di hubungan relationship ini bisa keluarga, bisa di hubungan mantan kekasih, mantan pasangan, ataupun apapun itu, di relationship lama Anda yang mungkin hingga saat ini masih membuat Anda trauma, depresi, dan membayangi Anda, ya. Jadi jika Anda tidak mampu membersihkannya sendiri, ya, mintalah malaikat agung Mikael untuk membantu Anda membersihkan hal-hal toksik di masa lalu Anda, ya, yang membuat Anda itu menjadi lebih beku akan kehidupan, ya, yang membuat Anda itu destructive pattern itu kan secara emosional. Ini orang agak emosian mungkin, misalnya Anda mengingat hal-hal di masa lalu Anda emosi, Anda dendam, Anda marah, maka kadang-kadang secara nggak langsung untuk pelampiasan emosi di sini Anda akan melempar barang atau mengamuk, atau mungkin Anda menyakiti seseorang untuk pelampiasan, ya. Itu tidak baik. Ini sangat berpengaruh pada pengembangan spiritual Anda, ya. Jadi jauhkan diri Anda dari hal-hal toksik ini. Buang ketakutan Anda, ya. Jelas, ya, bagi Anda yang mengalami spiritual awakening. Pesan yang selanjutnya di sini ada Archangel, malaikat bumi, ya. You are a light worker who has come to earth to teach about love. Jadi Anda adalah sebuah cahaya, pekerja cahaya. Light worker ini pekerja cahaya seperti saya, ya. Jadi Anda semua ini adalah pekerja cahaya yang mana didatangkan ke bumi ini untuk mengajarkan sebuah cinta, ya. Sebuah cinta ini tidak melulu antara pasangan, tapi ke anak, ke keluarga, ke sekitar, ya. Jadi cinta di sini maksudnya cinta kasih, kedamaian, ya, menebarkan kebaikan, karena Anda seorang pekerja cahaya
Anda adalah malaikat bumi ya, earth angel, jelas ya. Oke, jadi selanjutnya ini sangat nyambung dengan perjalanan spiritual Anda ya. Anda adalah seorang light worker, ingat, pekerja cahaya. Jadi Anda harus kuat. Jika Anda lemah, maka bagaimana Anda bisa membimbing orang lain ya. So, ada ear chakra. Wow, ini sangat nyambung sekali dengan cakra tenggorokan yang sebelumnya saya bahas ya. Ear chakra ini cakra telinga, yang mana lebih ke pendengaran. Sepertinya ada sebagian dari Anda di sini yang mengalami kebangkitan spiritual, yaitu adalah cakra pendengarannya lebih tajam ya. Artinya di sini cakra pendengaran Anda seorang auditory ya. Jadi pendengaran Anda tajam, lebih tajam ya. Jadi nature message that appear as sound, music and word from what actual sound and within your mind, this message are real answer to your prayer. Jadi guys, jika Anda menerima pesan dari penglihatan, pendengaran, dari musik, atau mungkin kata-kata oleh seseorang ya, apapun itu, sebenarnya itu adalah petunjuk ya dari semesta, yang mana itu adalah jawaban yang real atas doa-doa Anda selama ini. Jadi ada beberapa dari Anda yang pendengarannya tajam, auditory, sebaiknya jika Anda memiliki banyak pertanyaan dengan kehidupan Anda ya, Anda perhatikan sekitar Anda ya. Mungkin dari video yang sekarang saya sebutkan di sini ya, ada salah satu di sini adalah petunjuk untuk Anda ya. Oke, dalam mengeksplain spiritual ini energinya agak berat guys, jadi saya akan ambil satu kartu lagi, mungkin bisa continue untuk next video karena durasinya juga akan lebih panjang. Oh please, my guardian angel please. Oke. Saya terlalu buru-buru sehingga itu juga mengganggu. Satu kartu lagi please, my guardian angel please. Oke, ini dia yang terakhir. Wow, laki-laki, you are a powerful light worker. Jadi Anda ini memang seorang pekerja cahaya ya. Ini bisa jadi pesan untuk diri saya sendiri. Maaf ya guys, banyak gangguan, itu kucing saya pada berantem. Oke, ini pesan Anda yang terakhir, yaitu you are a powerful light worker. Jadi ini bisa jadi pesan untuk diri saya juga ya. It is safe for you to be powerful. Your spiritual power bring great blessing in loving self to the divine. Jadi bagi Anda yang mungkin di sini masih meragukan kemampuan diri Anda sendiri, mungkin Anda masih malu untuk mengakui di publik atau sekeliling Anda siapa diri Anda sebenarnya, ada pesan untuk malaikat pelindung dari malaikat pelindung Anda bahwa Anda ini memang seorang cahaya ya. Jadi aman bagi Anda untuk memiliki sebuah kemampuan. Tidak masalah ya. Jadi jangan bingung, jangan takut kok saya bisa melihat, mungkin jika akhir-akhir ini Anda bisa melihat hal-hal gaib, Anda bisa melihat bayangan sekilas, Anda bisa mendengarkan suara yang dari jarak jauh. Mungkin Anda pernah mendengarkan suara panggilan nama Anda tapi tidak ada orang ya. Itu tidak masalah, itu aman bagi Anda. Memang Anda saat ini sedang dituntun semesta untuk menjadi siapa diri Anda sebenarnya ya. Itu artinya bakat spiritual Anda mulai terbuka ya, mulai tumbuh.
Karena memang orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual setelah kundalininya aktif, bangkit, itu biasanya bakat spiritual terpendamnya itu akan mulai bangkit ya, akan mulai terlihat ya. Jadi aman bagi Anda untuk memiliki sebuah kemampuan ya. Kekuatan spiritual Anda itu membawa Anda ke sebuah blessing, itu berkah ya, sebuah keberkahan dalam cinta dan serve to the divine. Itu adalah pengabdian kita kepada ilahi ya. Jadi kemampuan spiritual Anda ini akan membawa berkah, cinta kasih ya, pengabdian kita terhadap ilahi, terhadap semesta, terhadap Tuhan kita ya. So ini adalah perkembangan spiritual Anda saat ini. Jadi ada yang pendengarannya tajam, auditory, ada yang memang ditakdirkan untuk menjadi seorang light worker, pekerja cahaya ya. Ada juga yang mana memang Anda ini dipilih untuk menjadi pencerah spiritual ya. Jadi ini perlu Anda dalami, bakat-bakat Anda, bisa Anda kembangkan. Jika itu Anda ada kemampuan, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda tidak mau mengembangkan, bagaimana Kak? Ya tidak masalah, semua itu terserah Anda ya. Dalam aturan semesta tidak ada pemaksaan kamu harus begini, kamu harus begitu. Semua ada di tangan Anda ya. Para ascended master, malaikat penjaga, beliau ini adalah memiliki cinta tanpa syarat ya. Apapun kesalahan yang kita lakukan, kita selalu dimaafkan dan dituntun, dibimbing. Jadi terserah Anda ya. Ini kalau saya lihat perkembangan spiritual Anda hingga saat ini, itu intinya bakat spiritual natural Anda mulai terlihat, mulai tumbuh ya. Jadi ini adalah klimaks conclusion akhir dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu, salam sejiwa bagi keluarga jiwaku dimanapun Anda berada. Semoga ini akan menjadi tuntunan bagi Anda semua. Thank you for watching, see you on next video.